Halo sobat, pernah nggak sih kita berpikir mengapa kita harus berzikir? Telah kita bahas di video sebelumnya mengenai makna zikir dan bagaimana cara kita untuk berzikir kepada Allah. Karena banyak yang orang ketahui berzikir itu hanya dengan lisan. Nah, boleh teman-teman simak di video sebelumnya supaya berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Mengapa kita harus berzikir? Mengingat sesuatu itu akan berdampak pada psikologis orang yang mengingat. Apapun yang diingat dan siapapun yang mengingat. Betul apa betul? Nah, semisalnya mengingat anak, apa yang akan dihasilkan? Lucu. Kita nginget anak, oh anak itu lucu. Selain lucu, kesal, sayang, kangen, dan seterusnya. Mengingat istri, misalnya ya, ini bapak-bapak, apa yang diingat, apa yang akan dihasilkan? Mikirin istri, ingat cantiknya, ingat sayangnya, ingat manisnya, ingat manjanya. Betul seperti itu? Nah, dan seterusnya. Mengingat suami, ya ibu-ibu, apa yang kita ingat? Ya misalnya mengingat suami, uang, rumah, sayang, perlindungan, perhatian, kemesraan, sayang, dan seterusnya. Mengingat sekolah, yang dihasilkan, yang diingat, yang akan dihasilkan mungkin pikirannya ke kelas, teman, buku, guru, belajar, ujian. Ya, betul seperti itu. Mengingat kantor, itu akan menghasilkan pikiran mungkin gaji, laporan, cuti, atasan, dan seterusnya. Nah, semua dampak dari ingatan-ingatan tadi itu dihasilkan dari pengetahuan kita tentang sesuatu tadi. Sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, contoh-contohnya mengingat anak, istri, suami, kantor, sekolah, anak. Itu menjadi contoh bahwa semakin banyak hal yang kita ingat, maka akan semakin banyak pula dampak yang akan kita dapat. Tetapi tidak semua dampak itu dihasilkan sama, padahal yang kita ingat itu sama. Semisalnya mungkin kita mengingat teman yang baik dan teman yang jahat. Mungkin jika kita mengingat teman yang baik, ingatan kita akan terfokus pada hal-hal yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita mengingat teman yang jahat, ingatan-ingatan tentang hal-hal yang menyertai kejahatan teman kita, sehingga kita mengatakan teman itu jahat, itu akan menghasilkan dampak yang berbeda dengan teman yang baik. Dua hal ini menggambarkan potret yang berbeda dari masing-masing teman yang berpandangan baik dan jahatnya kepada temannya. Demikian pun halnya sama jika kita kaitkan dengan zikir tadi. Jika kita mengingat Allah dengan lafaz manapun yang kita sebutkan, maka gambaran dan hubungan orang tersebut dengan Allah itu tergantung dari sikap, pengetahuan, dan gambaran akan bayangan orang tersebut terhadap Allah. Nah, yang ibarat yang terakhir itu begini, sederhananya, jika kita mengingat Allah hanya sebagai pencipta saja, itu akan berbeda dengan kita mengingat Allah sebagai Maha Penolong, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki. Itu akan berbeda. Ibaratkan kita mengingat Allah dengan 10 sifatnya dan mengingat Allah dengan 99 asma Allah. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Disambungkan dengan
Firman Allah dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksudnya, orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang-orang yang mengenal baik kepada Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengenal baik kepada Allah, dia akan kesulitan dalam bertawakal kepada Allah. Karena itulah, seseorang yang ingin mengawali zikirnya dengan mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena jika dia sudah dalam mengenali Allah, maka dia akan terus berzikir kepada Allah dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam berzikir kepada Allah. Seumpamanya kalimat-kalimat yang selalu disebutkan akan menghubungkan seseorang itu dengan hambanya. Karena hubungan seseorang yang berzikir kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang dia lafadzkan akan menyatu dengan hambanya. Dengan begitulah kenikmatan-kenikmatan dalam berzikir hadir di dalam dirinya, hingga hamba itu akan selalu merasakan kerinduan akan menyebutkan lafaz-lafaz Allah. Karena jika akal dan kalbu kita sudah menyatu dalam lisan yang terus berzikir kepada Allah, maka janji Allah akan selalu kita rasakan. Allah ada di setiap waktu, Allah ada di setiap tempat. Allah ada ketika kita belajar, Allah ada ketika kita berjalan, Allah ada ketika kita makan, Allah ada